pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Selvoya kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Para orang tua di Berau kini diresahkan oleh panggilan video tak senonoh ke ponsel anak-anaknya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi beri 4 rekomendasi atas kecelakaan maut di Simpang Muara Rapak, Balikpapan. Komunitas peduli kucing kini sudah berdiri di Berau. Di tempat itu diberikan pelayanan kesehatan kucing secara gratis. Pemilik rumah di Jalan Jenderal Sudirman, Tanjung Redep ini resah setelah anaknya berkali-kali menerima panggilan video melalui aplikasi WhatsApp. Ia resah karena di setiap panggilan pelaku senantiasa memperlihatkan kelamin pada anaknya yang masih berusia 8 tahun. Tiba-tiba aja muncul bilangnya. Panggilan tersebut mulai diterima 21 Juni 2022 dan sudah 15 kali pelaku meneror anaknya. Tak hanya panggilan video, pelaku juga kerap mengirim pesan tak senonoh. Jadi mana bapaknya, Bu? Iya, barang banyak, angkat barang. Berarti tadi ibu langsung panik ya? Iya, nggak tahu dia tiba-tiba muncul dari situ bilangnya. Video call, Bu ya? Dia video call itu. Terus? Pada saat video call apa yang dilihatkannya, Bu? Ya itu, anaknya. Kemaluannya gitu ya? Memperlihatkan kemaluannya, Bu ya? Iya. Tapi anaknya sempat chattingan ya? Iya, dia chattingnya itu dia kayak gitulah, dia belum tahu bacanya kan itu, makanya dia asal-asal ngechat. Berarti nomor nggak dikenal, Bu ya? Ya, dia nggak kenal langsung. Kasat Reskrim Polres Berau mengaku belum menerima aduan perkara tersebut. Ia pun meminta agar para orang tua lebih waspada pada anak-anaknya yang sudah diberikan ponsel. Video call seks dengan sasaran anak-anak, dengan sasaran cewek atau perempuan, makanya untuk masyarakat sendiri tolong lebih waspada, ya, lebih waspada dalam mengawasi anak-anaknya, lebih waspada agar kejadian-kejadian seperti ini tidak ada terjadi lagi di Berau. Kemarin mungkin ada kejadian, ada nomor nyasar, kemudian memberitakan hal-hal tidak senonoh, mengirim gambar video tidak senonoh, karena anak di bawah umur dia nggak paham apa-apa, mungkin direspon. Nah, inilah perlu pengawasan dari orang tua. Polisi juga meminta warga yang menerima video tak senonoh ini agar sesegera mungkin membuat laporan ke polisi agar pelaku bisa dilacak. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Personel patroli BIT 110 Polresta Samarinda Jumat sore menangkap Haidir, warga Jalan Ahmad Yani, Gang Baru, Sungai Pinang. Ia ditangkap karena menggadaikan sepeda motor tetangganya. Pelaku mengaku sepeda motor itu digadaikan 3 juta rupiah dan uangnya diberikan ke istri untuk kebutuhan sehari-hari. Peristiwa ini bermula saat pemilik sepeda motor meminta tolong dibelikan pulsa pada Kamis sore. Pelaku yang berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik korban itu tak kunjung datang. Korban pun berupaya mencarinya dan pelaku ditemukan keesokan harinya. Kepada korban, pelaku mengaku jika sepeda motor tersebut sudah digadaikan. Beli pulsa ya? Kemudian? Habis itu nggak muncul-muncul. Kapan kejadian beli pulsa itu, Pak? Mulai kemarin itu dia jalan 2:30. Memang sering Bapak suruh atau gimana? Sering. Memang awalnya bagus saja? Minggu-minggunya awalnya baik-baik aja. Kemudian Bapak suruh beli pulsa, tidak kembali atau gimana, Pak? Tak kembali sampai baru hari ini ketemu. Baru hari ini ketemu. Terus pengakuannya motor Bapak kemana, Pak? Dia bilang digadai di Ibu Dede. Digadaikan ya? Hari ini kami dapat laporan dari masyarakat melalui call center 110 bahwa hari ini ada kejadian pencurian
dan penggelapan, yaitu pencurian HP dan penggelapan sepeda motor yang digadai. Digadai ya. Berapa untuk pelaku? Berapa orang untuk pelaku? Pelaku 1 orang atas nama Aidir. Aidir. Aidir ya. Hmm. Saat ini ditangani di mana kemudian? Nah, setelah dapat laporan kami menjemput korban menjemput tersangka, kami bawa ke Polsek Sungai Pinang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diserahkan ke Polsekta Sungai Pinang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Kafe Kedai Mantan di Jalan Sejati Sambutan Samarinda Sabtu tengah malam geger. Itu terjadi setelah seorang pengunjung ditemukan tersungkur di anak tangga kedai dalam kondisi tidak bernyawa. Pemilik kedai menyebut korban datang seorang diri dan memesan minuman dan menyanyikan sebuah lagu. Setelah itu korban menuju belakang kafe. Di tempat itu korban muntah dan tersungkur. Korban diketahui sudah tidak lagi bernyawa setelah pemilik kedai meminta bantuan tim medis. Almarhum ini memang salah satu pengunjung beberapa kali di sini gitu. Pengunjung di sini ya. Pengunjung di sini ya, makanya tadi beliau datang ke sini kan sendiri, tapi teman-temannya di mejanya sudah ada. Nah, sempat nyanyi. Berapa lagu Pak tadi Pak? Satu lagu aja. Satu lagu ya, sempat nyanyi. Semangat sekali nyanyi, keras sekali. Nah, habis nyanyi itu kata istri saya dia duduk sebentar, habis itu ke belakang kan. Ke belakang. Nah, ke belakang itu, nah itu saya nggak tahu kejadiannya itu. Jadi kejadian belakang, saya kan di operator sini di depan, ya. Di belakang ya. Jadi, nah saat dikasih tahu bahwa katanya ada orang sakit, nah saya berinisiatif untuk bawa ke rumah sakit. Saya telepon Pak RT, karena satu Pak RT sini kan punya ambulan. Ya. Nah ternyata Pak RT sopirnya katanya nggak ada tempat. Nggak di tempat. Nah akhirnya saya berinisiatif. Kalau nggak bisa pakai ambulan, pakai mobil saya kan. Siap. Nah, saya koordinasikan di sini, siapa-siapa yang mau jadi relawan, kita angkat, saya bilang beliau ke rumah sakit. Nah, saat kita bukan berdebat, panik, ada yang bilang nunggu keluarga segala macam. Nah, akhirnya selang berikut ada yang bilang, oh sudah habis katanya napasnya. Kita inisiatif salah satu teman kita untuk manggil dinas kesehatan kan yang ngerti. Oh, yang ngerti. Nah, akhirnya dipanggil salah satu suster tadi, datang ke sini, dijemput, akhirnya dipastikan kayaknya meninggal. Inafis Polresta Samarinda menemukan ada bekas luka di bagian kepala. Akan tetapi, mereka belum bisa menyimpulkan penyebab luka itu. Tim ini pun memastikan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Pada tubuh korban tidak ditemukan tanda kekerasan, namun pada dahi korban ada luka agak robek besar, serta korban untuk saat ini lagi mendatangi kafe, yaitu kafe yang ada di jalan mana ini? Jalan Sejati. Yang mana korban lagi minum Milo. Untuk memastikan sebab kematiannya, jasad tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syarani. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ulfa Aulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Para orang tua di Berau kini diresahkan oleh panggilan video tak senonoh ke ponsel anak-anaknya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi beri 4 rekomendasi atas kecelakaan maut di Simpang Muara Rapak, Balikpapan. Komunitas peduli kucing kini sudah berdiri di Berau. Di tempat itu diberikan pelayanan kesehatan kucing secara gratis. Kantor Wali Kota Balikpapan. Investigasi kecelakaan maut di Simpang Muara Rapak, Balikpapan yang menelan 5 korban jiwa dipaparkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT di kantor Pemkot Balikpapan.
KNKT menyebut kecelakaan tersebut terjadi akibat penggunaan perseneling tinggi di jalan menurun yang menyebabkan gagalnya fungsi rem. Hasil tersebut, KNKT memberikan 4 rekomendasi. Rekomendasi itu berupa pemisahan arus kendaraan dari bawah dan atas perbukitan, memberikan jam operasional khusus untuk truk kontainer, serta menyiapkan fasilitas transit alias freight center meliputi tempat parkir, SPBU, kantin, dan bengkel, serta penyediaan rambu lalu lintas. Kepala BPD wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan. Yang pertama, kita harus memisahkan lalu lintas karena fatalitas ketika kecelakaan itu terjadi tinggi adalah pada saat lalu lintasnya itu nyampur. Ya. Jadi di Balikpapan tadi saya sebutkan 85% itu daerah perbukitan. Resiko kecelakaan pada kendaraan barang yang rem blong maupun gagal nanjak itu tinggi. Makanya ketika dia bercampur dengan kendaraan lain, maka resiko fatalnya makin banyak terhadap kendaraan lain. Sebab itu kita pisahkan. Kendaraan barang hanya akan beroperasi pada saat kondisi low traffic. Artinya apa? Lalu lintasnya sepi. Nah, kedua, kita harus berikan edukasi kepada pengemudi. Karena kecelakaannya hanya terjadi karena pengemudinya nggak paham penggunaan teknologi sistem rem. Jadi remnya nggak masalah, yang jadi masalah pengemudinya nggak ngerti cara ngerem, itu aja. 6.30 jam 06.30 segera meluncur semua. Diberitakan sebelumnya Jumat pagi 21 Januari 2022 pukul 6.30 WITA, Simpang 4 Muara Rapat Balikpapan geger, menyusul kecelakaan maut yang melibatkan sejumlah kendaraan roda 2 dan 4. Petugas medis, polisi, dan relawan yang tiba buru-buru mengevakuasi para korban. Musibah ini menyebabkan puluhan orang terluka dan 5 lainnya meninggal dunia. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Jam 06.43. Pengerjaan sarana penunjang ibu kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara sudah mulai dilakukan, sedangkan pembangunan fisik mulai Istana Presiden dan Wapres termasuk kantor-kantor kementerian baru akan dilakukan Juli 2022. Hal itu ditegaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono saat berkunjung ke IKN. Ia mengatakan di tahap awal pemerintah akan menggelontorkan anggaran 5,3 triliun dari total 43 triliun rupiah yang direncanakan hingga 2024. Berbagai sarana tersebut mulai dikerjakan awal Agustus 2022 setelah lelang yang dilaksanakan Juli 2022. Progresnya ada banyak sekali paket pekerjaan yang sudah dilelangkan, ya, terutama untuk land development, jalan, Istana Presiden, Istana Wapres, sumbu kebangsaan, kemudian kantor-kantor Menko, 4 Menko itu, kantor kementerian, rumah-rumah menteri, air minum, kemudian banjir, sanitasi. Ini kita akan mulai nanti. Insya Allah kalau Juli sudah ada pemenangnya, Agustus kita mulai bekerja. Nah ini kita laporkan itu progresnya pada masyarakat. Target groundbreaking Juli betul? Kalau groundbreaking tergantung Pak Presiden. Tapi yang jelas kami melaporkan ini loh, kami akan sudah mulai kerja. Jadi tidak hanya wacana. Sudah ada anggarannya berarti Pak ya? Sudah. Berapa Pak yang disiapkan? Kalau yang tahun ini 4,3 triliun. Siap. Total sampai 2024 43 triliun. Tahun ini sekitar 5,3 triliun. Karena multi years. Okay? Beberapa pengerjaan yang dilakukan saat ini merupakan jalur akomodasi angkutan kebutuhan pembangunan. Proyek ini pun harus segera cepat diselesaikan agar kontraktor pelaksana tidak terhambat. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Seperti inilah gambaran transportasi sungai di hulu Sungai Mahakam Kabupaten Mahakam Ulu.
Motoris kapal cepat harus ekstra hati-hati karena di kiri dan kanan terdapat batu-batu cadas yang mengancam keselamatan perjalanan. Mereka pun harus berjuang melawan arus sangat deras. Sulitnya jalur yang dilalui membuat biaya perjalanan menjadi mahal. Setiap penumpang dari Long Apari ke Long Bagun harus membayar Rp1.000.000. Untuk meringankan beban tersebut, pemerintah kabupaten melalui dana APBD menanggungnya. Mereka yang tidak mampu kini dibebaskan dari pembayaran tiket perjalanan, sedangkan warga yang mampu hanya membayar setengah dari tarif yang sudah ditentukan. Di daerah Uluriam ini kan mahal ya, biaya transportasi. Kan ada sampai 1 juta kalau sampai ujung sana seperti itu. Nah dengan kondisi nilai yang harga seperti itu ya jelas berat bagi warga gitu ya untuk melakukan perjalanan seperti itu. Oleh sebab itu pemerintah daerah punya kewajiban sebagaimana yang sudah dibuat kriteria tadi. Ada yang memang gratis, yang memang betul-betul tidak mampu, kemudian yang mampu ya 10%, 50% dari itu ya, dari nilai yang ada itu. Nah ini maksudnya supaya warga masyarakat Mahakam Ulu ini bisa melakukan aktivitas perjalanan mungkin milir maupun mudik tidak terbeban dengan biaya mahal begitu ya. Kepala Dinas Perhubungan menyebut mahalnya tiket perjalanan ini bukan hanya akibat jalur yang dilalui sulit. Tiket mahal karena bahan bakar yang dibutuhkan jauh lebih banyak dibanding sungai biasa. Itu ada perbedaan antara tarif mudik dan tarif hilir ya. Kenapa sih? Nanti berkata, kok tarif mudik beda, tarif hilir beda? Karena apa? Satu, penggunaan BBM atau bahan bakar pada saat mudik ini lebih besar karena kondisinya kita nanjak riam, lawan arus. Makanya setiap penggunaan BBM dalam mesin itu tidak bisa kita tentukan berdasarkan tahun mesin juga. Mesin semakin tua semakin boros gitu loh. Mendapatkan keringanan dari pemerintah membuat warga senang. Sebelum diberi keringanan, warga harus mengeluarkan biaya cukup besar dan menguras keuangan. Ya, syukurlah ini sangat membantu masyarakat Pak. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa lanjut terus. Ya, ringankan beban. Ini Bapak arahnya kemana nih Pak? Arahnya ke Kecamatan Long Apari. Biasanya kalau reguler harga berapa Pak? 1 juta. Sekarang bayarnya berapa Pak? Ya, lumayan membantu lah. Nah, sekarang jadi kalau sudah sejak ada PUA jadi bayar berapa Pak? Gratis atau masih ada bayar Pak? Gratis juga ada yang 50% juga. Sebelumnya program ini sejak tahun 2016 sudah dijalankan. Penumpang yang dibebaskan dari biaya itu terdiri warga tidak mampu, orang sakit, rohaniwan, pelajar, serta petugas medis dan jurnalis. Sedangkan subsidi 50% diberikan kepada masyarakat umum. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Mahakam Ulu. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Para orang tua di Berau kini diresahkan oleh panggilan video tak senonoh ke ponsel anak-anaknya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi beri 4 rekomendasi atas kecelakaan maut di Simpang Muara Rapak, Balikpapan. Komunitas peduli kucing kini sudah berdiri di Berau. Di tempat itu diberikan pelayanan kesehatan kucing secara gratis. ...167 calon haji kelompok terbang atau Kloter 5 Kutai Kartanegara Minggu siang dilepas dari Masjid Agung Sultan Sulaiman Tenggarong menuju embarkasi Balikpapan.
Seratusan calon haji ini diberangkatkan dengan menumpang 3 bus. Pelepasan yang disaksikan kerabat dan keluarga itu membuat para jemaah tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan seorang jemaah yang mendaftar sejak tahun 2011 mengaku tak mampu melukiskan kebahagiaannya, terlebih setelah keberangkatannya ini tertunda 2 tahun akibat penyebaran COVID-19. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT bahwasannya akhirnya 2011 saya daftar bisa berangkat tahun ini. Alhamdulillah. Harapan saya ya semoga lancar, di sana ibadahnya juga lancar dan kembali dalam keadaan lancar juga. Bupati Kutai Kartanegara berharap seratusan jemaah ini bisa menunaikan rukun Islam kelima dengan aman dan bisa kembali ke tanah air dengan kondisi sehat. Di masjid ini juga 141 jemaah Kutai Kartanegara yang diberangkatkan dalam 2 kloter. Ya, kita berdoa bersama agar jemaah haji Kutai Kartanegara ini sejak diberangkatkan dalam perjalanan sampai ke Tanah Suci dengan selamat dan diberikan sehat, walafiat, kekuatan, kemudahan, sehingga semua rangkaian ibadah haji di Tanah Suci bisa dilaksanakan dengan baik. Kloter berikutnya akan diberangkatkan Rabu siang. Untuk kloter mendatang, calon haji yang diberangkatkan berjumlah 74 orang. Mereka akan tergabung di kloter 7. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Perahu panjang inilah yang menjadi penanda pesta panen di Desa Budaya Pampang, Samarinda Utara. Perahu yang disiapkan tidak dilarung ke air, namun dipikul oleh puluhan warga dan para undangan mulai wali kota, Kapolresta, Komandan Korem, dan lainnya dipikul dengan perahu tersebut menuju ke tempat acara. Selanjutnya tamu dan undangan diajak menari bersama sebagai wujud rasa syukur karena panennya melimpah. Wali kota menyebut setiap daerah memiliki pola dan cara berbeda untuk mempromosikan daerahnya. Namun tradisi panen di Desa Pampang ini dinilai sangat istimewa. Wali kota yakin jika kegiatan ini dipromosikan lebih luas, maka akan berdampak positif terhadap kunjungan wisatawan. Semua daerah punya packaging, paket wisata dan promosi budaya. Nah, kita ini sudah harus bersyukur dan memahami semua bahwa budaya adat Dayak ini sesuatu belum terjual aja udah terjual gitu, belum dipromosi ada udah semua orang kenal. Potensi yang sudah sebenarnya ada ini, kalau kita packaging dengan baik, kalau pemerintah intervensi dalam artian masuk membantu para tokoh-tokoh dan penggerak budaya Dayak ini dengan teknologi yang baru, dengan bantuan promosi melalui platform digital, teknologi informasi, lalu kemudian nanti kita bersama-sama dengan kepala adat dan seluruh penggerak seninya untuk mengemas semua yang kita saksikan hari ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Di puncak kegiatan, undangan dan warga disuguhi beragam tarian tradisional. Pesta panen ini dibuat semeriah mungkin karena pelaksanaannya bertepatan dengan Hari Jadi Desa ke-49. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Dokter mana?
Taman Cendana Tanjung Redep, Kabupaten Berau ini setiap akhir pekan diramaikan oleh pecinta kucing. Di tempat itu, kucing-kucing mereka mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan perawatan secara gratis yang dibuka oleh komunitas peduli kucing jalanan dan terlantar. Layanan yang diberikan ini mulai membersihkan telinga, bulu, dan memotong kuku serta pemberian vitamin. Para pemilik juga diberikan penyuluhan dan edukasi cara merawat kucing dengan baik. Untuk hari ini posyandu kucing itu aja kegiatannya, bersihkan telinga kucing, potong kuku kucing, terus kasih minum vitamin kucing, misalnya kasih obat cacing kalau kucing yang belum ini kan belum minum obat cacing. Kalau dari tujuan komunitas kita sendiri apa aja, Bu? Tujuan kita sebenarnya kami dari peduli kucing jalanan sebenarnya untuk kucing jalanan, khusus kucing jalanan, bukan kucing ras. Nah, jadi kucing-kucing jalanan itu kita kasih makan kucing dulu karena saat ini kita tahap pembangunan rumah kucing, ada kotak donasi, pembangunan rumah kucing. Bagi pecinta kucing, momen ini bukan saja dimanfaatkan untuk merawat kucing peliharaannya. Mereka juga bisa berbagi pengalaman dengan sesama pecinta kucing. Kayak alhamdulillah sih buat kayak teman-teman yang lainnya yang punya kucing itu bisa lebih aktif kumpul sosialisasi, kan kenalan satu sama lain antar kucing. Terus ada kayak penyuluhan sumbangan juga bagus untuk kucing-kucing jalanan. Selain memberikan pelayanan kesehatan, komunitas pecinta kucing juga membuka donasi untuk pembangunan rumah khusus kucing jalanan dan terlantar. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ulfalia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.